Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-13. Saya akan menggabungkan pertemuan 13 dengan 14. Ya, hari ini kita bahas tentang edit sama update. Ya, kita bahas tentang edit dengan update ya hari ini. Jadi yang perlu kita siapkan ya. Kemarin kan sudah kita bahas sebelumnya pertemuan 12 dan pertemuan 11 tampil, hapus, kemudian tambah produk, kemudian simpan ya. Kemudian untuk editnya ya, edit ini saya ambil dari form tambah produk ya, untuk form tambah produk. Oke, yang perlu dipersiapkan itu adalah tambah produk, file tambah produk ya. Yang tambah produk itu kalian copy ya, buka filenya di file views ya, folder views ya. Ini ada di folder views. Kemudian yang tambah produk kalian copy aja, karena kan saya buat untuk edit produknya itu formnya dari halaman tambah produk. Yang membedakan itu hanya ada value di dalamnya atau nilai isi kan. Ketika tambah produk formnya tidak terisi, sedangkan kalau untuk edit produk dia akan mengambil nilai dari database-nya ya, isi dari database-nya. Contohnya seperti ini yang mau kita buat. Oke, ketika diedit ya, nanti nilainya akan terambil ya. Ini diambil dari mana? Dari tabel yang sudah terisi di dalam database ya. Nah, nilai-nilai ini kan formnya sama nih dengan tambah produk ya. Jadi kita ambil formnya, sedangkan nanti kita tinggal tambahkan value atau nilai di setiap komponen dari formnya ya. Kemudian setelah di copy kalian copy aja, Ctrl A, Ctrl C, kemudian buat file baru. Nah, simpannya namanya edit_product.php ya. Kemudian yang membedakan lagi ya, ketika tadi sudah di copy semuanya, ini kan di paste dari sini file edit produknya, kemudian linknya ini kan form actionnya ya, yang dibilang itu dia akan mendirect ke halaman apa. Nah, kalau yang di atas ini adalah link untuk kembali ke lihat produk yang ada di sini, ini back ya. Kemudian yang kedua ini untuk form actionnya, kalau yang tadi itu link backnya. Kemudian yang kedua ini form actionnya. Untuk form action, linknya itu akan mengambil function atau kelas si update-nya yang ada di halaman dashboard ya. Nanti akan kita buat ya. Di halaman dashboard-nya. Sesuaikan, kalau misalkan kalian buat kelasnya update produk, berarti di sini fungsinya diganti atau kelasnya diganti update_produk ya, yang ada di halaman kelas dashboard seperti itu ya. Kemudian yang membedakan lagi, di setiap komponen dari form atau atribut dari formnya ditambahkan value ya, tambahkan value. Nah, dia akan mengambil ya. Oke, maaf. Untuk sebelumnya kalian harus mengenalkan dulu ya. Jadi ini sama halnya seperti pengambilan data berdasarkan recordnya atau berdasarkan barisnya ya. Di sini gunakan perintah for each ya, ketika datanya dia akan berulang ketika datanya nanti lebih dari satu ya.
Dia akan mengambil nilai data berdasarkan baris atau recordnya. Ketika diedit record pertama atau baris yang pertama, otomatis dia akan membuka nilai atau menampilkan nilai yang ada di baris pertama, ya. Yang akan dipanggil itu variabel SU, ya. Kemudian ketika kita sudah mendeklarasikan atau mengenalkan di awal si variabel untuk pengambilan datanya yang tadi si string U, ya. Kemudian kalian tinggal tambahkan di dalam value-nya menggunakan tag PHP, ya, menggunakan tag PHP, ya, PHP echo, kemudian variabel panggil variabel pengambilan datanya si string U-nya, kemudian nama produk. Ini adalah nama field yang ada di dalam database, di dalam exam, di dalam PHP MyAdmin. Jadi jangan sampai ketukar, ya. Sedangkan kalau yang di sini, ya, adalah atribut name ini adalah name yang ada di dalam form, sedangkan ini yang ada di dalam database, ya. Jangan sampai ketukar. Cek kembali kalau misalkan ada kesalahan pada saat pengeditan, nanti pada saat di running ada kesalahan seperti itu, cek fieldnya kemudian name-nya di dalam form. Oke, ya. Setiap komponen formnya atau komponen atributnya kalian ganti atau kalian tambahkan value-nya, ya. Untuk text field, untuk text text field, kemudian ada lagi nanti ada text area. Kalau untuk text area itu beda, ya. Kalau untuk menampilkan nilai atau value-nya itu ada di dalam komponen dari si formnya. Sedangkan kalau misalkan menggunakan text area nih seperti deskripsi, ya, deskripsi di sini itu sama halnya dengan di nama produk tadi, ya. Jadi tinggal ditambahkan value-nya seperti itu, ya. Value ini adalah name dari nama yang ada di dalam database-nya atau field-nya, kemudian name yang ini adalah name yang ada di dalam form-nya, ya. Semuanya ditambahkan sampai dengan yang terakhir, kan ada berapa atribut? 1, 2, 3, ada 4, ya. Ada nama produk, deskripsi, harga, dan gambar, ya. Itu ditambahkan value-nya di setiap komponen formnya, ya. Kemudian ini untuk harga, ya. Simple, gampang kan, ya. Kemudian untuk gambar kita tambahkan untuk menampilkan atau mengambil si gambar tersebut, ya. Karena kan yang tersimpan di dalam database kemarin hanya nama file si gambarnya, seperti itu, ya. Jadi kita harus menampilkan si gambarnya, ya, berdasarkan yang ada di dalam database-nya, ya. Image search, ya, tambahkan ini tag div-nya ini kan satu div ini untuk menampilkan gambar, ya. Jadi dia ada linknya, itu ada di dalam folder aset, kemudian ada folder foto kue, kemudian di dalamnya itu ada gambarnya itu yang akan dicek sama si formnya ini, ya, apakah benar sudah sesuai namanya, akan nama yang ada di dalam database, kemudian gambar yang ada di dalam folder, dia akan mengecek dan menampilkan berdasarkan nama yang tersimpan di dalam database-nya, ya.
Kemudian ini saya atur untuk lebar sama tingginya, jadi biar nggak terlalu besar, jadi muat dalam formnya ya. Oke, kemudian satu yang tadi kan, yang ini untuk penyimpanan atau penggantian dari gambarnya. Jika kalau gambarnya mau diganti, tinggal diganti. Itu jika tidak, ya dikosongkan saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini sama untuk dari buttonnya sama. Tinggal diganti aja. Di sini edit, kan tadinya simpan. Kemudian tipenya submit kan udah sama. Ya, value-nya aja yang diganti untuk edit. Seperti itu. Ya. Untuk yang di bawah ini sama. Dia akan kembali ke halaman lihat produk, itu ada yang Oke, setelah sudah diedit dan disimpan kembali, pastikan ini dalam views ya, folder views yang ada di dalam folder admin. Kemudian untuk pendeklarasian atau query-nya buatkan di kelas toko model yang ada di dalam folder model ya, dalam folder model. Nah, di situ kita buat function ubah produknya ya, function ubah produk sama halnya dengan update set di dalam perintah MySQL. Update set, terus mau diupdate berdasarkan apa ya, nama dan segala macamnya seperti itu. Nah, dia makanya di sini perintahnya string where string table ya. Di sini akan mengubah berdasarkan tabelnya dan berdasarkan biasanya where itu ID produk atau primary key yang dipunya dari si tabelnya. Itu ya, ini untuk ubah produk. Kemudian untuk update produk, ketika diubah untuk yang ini untuk ubah produk dia pengambilan nilainya, jadi select bintang from apa ya, seperti itu kalau untuk query-nya ya. Sedangkan yang di bawahnya ini baru dia akan merubah berdasarkan tabelnya, di mana biasanya itu primary key-nya yang di-update. Ya kan, yang ubah produk adalah pengambilan dari nilainya, sama dengan select bintang from, where apa, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk di toko model, tambahkan function ubah produk sama update produk. Kemudian di dalam dashboard itu kita tambahkan untuk function edit-nya. Ya, function edit dia akan mengedit berdasarkan ID produk. Kenapa sih berdasarkan ID produk? Karena di setiap record yang kita masukkan atau data yang kita masukkan ke dalam database pasti punya kalau ID produk itu kan sebagai primary key, pasti dia ada unik, nggak sama dengan record yang sebelumnya atau yang setelahnya, seperti itu ya. Kemudian dia akan, di sini saya menggunakan yang tadi variable where ya, yang tadi kan makanya di modal string where dia akan mengedit tadi berdasarkan ID produk. String data produk ini adalah nama table yang ada di dalam nama table yang kita punya di dalam database ya. Karena nama tabelnya produk. Kemudian untuk eksekusinya ya, karena dashboard itu adalah yang ada di dalam controller, itu eksekusi terakhir, jadi dia akan mengambil atau menjalankan ya file toko model, kemudian dia akan menjalankan ubah produk string where sama si produknya, dan dia akan menampilkan hasilnya ya. Kalau untuk edit produk sama halnya seperti ini ya. Backset dulu. Nah, ini untuk function edit produk.